Baik, kita lanjutin ya. Jadi saya ulangi. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan kebutuhan tersebut? Kita bisa interview, kita bisa isi kuesioner, kita bisa observasi, kita bisa melakukan workshop atau seminar, atau kita hanya melakukan analisis dokumen. Dan ini semua harus dilakukan gitu. Termasuk nanti ketika Anda akan membuat penelitian gitu di semester 8. Anda mau bikin aplikasi pengaruh atau seberapa besar misalkan tingkat keaktifan atau siswa misalkan, atau seberapa jauh kemampuan atau karakter seorang siswa. Nah, siapa yang akan Anda interview? Terus bagaimana Anda akan menyebarkan kuesioner? Lalu bagaimana Anda mengobservasi, terjun ke lapangan gitu. Nah, apakah dibutuhkan sebuah workshop misalkan. Nah, workshop itu biasanya untuk menyimpulkan atau mencari ide-ide kembali atau mendiskusikan ulang. Ya. Nah, itu juga boleh gitu ya. Dengan Anda dengan tim yang ada di sekolahan atau tim yang ada di kantor atau siapalah gitu. Anda kumpul, Anda bisa tanyakan secara langsung, diskusi, ngobrol untuk mencari solusi-solusi atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa menjadi tambahan Anda di dalam membuat software tersebut. Di luar itu ya Anda wajib menganalisis dokumen. Dan ini sangat penting gitu. Karena saya pun jangankan membuat aplikasi gitu. Yang notabene melaksanakan sebuah penelitian aja gitu, penelitian walaupun tidak walaupun hasil akhirnya adalah bukan sebuah produk, tapi kita melakukan penelitian ya, padahal lima hal ini kita lakukan gitu. Kenapa? Kita untuk mencari tingkat kebutuhan gitu. Nah, ini hal yang perlu kita evaluasi. Ini yang sering kadang kita tanyakan kembali gitu kan. Bagaimana spesifikasinya, bagaimana alat ukurnya, bagaimana relevansinya gitu. Apakah sesuai gitu. Apakah konsisten, terus apakah menjadi prioritas. Ini yang kadang-kadang kemarin ketika banyak yang nanya gitu kan. Ini udah saya sampaikan ketika Anda nanya judul gitu kan. Terus bagaimana prosesnya? Apakah ini perlu? Jika begini bagaimana? Kan begitu. Ini tidak relevan dengan kondisi nanti. Contoh kemarin yang saya singgung adalah Anda mau bikin penerimaan sistem karyawan. Sekarang secara jelas, secara logika bahwa ketika orang atau perusahaan akan menerima karyawan, dia tolak ukurnya itu jelas sebetulnya. Dia butuh berapa orang sih? 1 gitu. Terus apa kriterianya sudah jelas gitu. Artinya dari berbagai kriteria yang dibutuhkan, pastinya secara logis menurut saya sih tidak perlu sebuah aplikasi. Karena udah bisa dilihat itu. Butuh fresh graduate yang lamar 1000, tinggal seleksi aja. Berapa yang fresh graduate? Oh cuma 100, ya sudah yang 900 buang, gitu aja. Artinya kita tidak butuhkan itu gitu loh. Karena kita sudah jelas gitu. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu. Terus bagaimana mengukur apakah dia fresh graduate atau tidak? Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan. Berarti kita harus mengecek dokumen. Nah, kembali lagi kayak tadi. Jadi, evaluasi kebutuhan ini itu untuk melihat sampai sejauh mana kita benar-benar membutuhkan hal-hal tersebut. Terus bagaimana melihatnya? Pastikan spesifikasinya bagaimana. Pastikan alat ukurnya, pastikan relevansinya, sesuai atau tidak dengan kondisi saat ini gitu ya. Atau sesuai dengan atau tidak dengan tujuan yang Anda mau capai. Contoh, Anda mau lagi-lagi Anda mau bikin kinerja karyawan, tapi Anda di situ memasukkan kriteria gaji. Pertanyaannya, apakah gaji itu relevan dengan tolak ukur kinerja karyawan? Karena belum tentu yang gajinya besar ternyata kinerjanya bagus. Gitu. Nah itu kan berarti nggak relevan, gitu ya. Terus lalu bagaimana konsisten? Konsisten itu stabil, gitu, stabil. Artinya tidak turun naik, gitu.
Jadi kalau Anda mau merancang sesuatu, ya sebisa mungkin meningkat, bukan menurun. Nah, itu yang dibilang konsisten. Minimal bertahan, gitu, stabil dibilang. Kalau prioritas sudah jelas, ya. Itu bicara skala prioritas terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mau dipakai, gitu ya. Lalu bagaimana lakukan validasi? Tadi di awal saya sudah bilang, pastikan kebutuhan-kebutuhan itu Anda cermati kembali. Jika sesuai dengan tujuan, oke. Mudah direalisasikan, oke. Terus bagaimana dengan user atau stakeholder yang lain? Karena ini terkait dengan agreement gitu. Terkait dengan yang punya dana misalkan. Terus bagaimana tingkat resikonya? Karena kalau kita bicara stakeholder, itu biasanya tidak hanya si pengguna, tapi semua yang terlibat di dalam sistem tersebut. Contoh, misalkan manajer. Manajer sebetulnya hanya approval. Atau mungkin dia tidak terlibat di dalam sistem tersebut atau di aplikasi tersebut. Dia hanya menerima hasil cetak laporan misalnya. Tapi kita perlu tanya atau kita perlu verifikasi ke yang bersangkutan. Itu dibilang stakeholder. Apakah ada masukan-masukan tertentu atau adakah hal-hal tertentu yang terkait dengan kebutuhan yang memang dapat diperlukan validasi dari yang bersangkutan. Jadi pastikan sesuai dengan tujuan, pastikan mudah direalisasikan atau bagaimana realisasinya, lalu bagaimana dengan stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan yang ada di dalam sistem tersebut, lalu pertimbangkan resikonya. Yang terakhir adalah kelengkapan. Ini pun perlu dilakukan gitu. Jadi memang nggak sembarangan sebetulnya. Anda kalau udah disuruh nyusun ini, wah itu akan kalang kabut tuh. Coba buatlah analisis kebutuhan fungsional misalkan dari aplikasi yang Anda bikin. Nah, langkah pertama tadi apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Nah, setiap langkah itu Anda bisa detailkan. Termasuk siapa yang akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam sistem gitu ya. Nah, itu perlu tuh nanti gitu ya. Oke. Terakhir ada lalu dokumentasi. Ini yang keempat gitu. Bicara format dokumentasi ini beraneka ragam ya, beraneka ragam. Jadi yang mudah dipahami, yang mudah dibaca. Jadi jangan membuat dokumentasi yang orang susah baca. Gitu. Terus bagaimana kelengkapan datanya? Lalu bagaimana aksesnya? Terus jika terjadi revisi atau pembaruan, pastikan itu terdokumentasi dengan baik. Itu yang tadi saya bilang, kapan Anda bikin create data, kapan Anda bikin modul ini, apa segala macam. Tapi sekali lagi, itu jarang dilakukan. Nah, yang paling penting adalah apakah Anda membackup atau memperhatikan sisi keamanan. Nah, ini juga penting. 5 hal di dalam melakukan dokumentasi kebutuhan. Nah, yang terakhir adalah meninjau. Meninjau ini mengklarifikasi ulang, gitu ya. Apa ya istilahnya? Memastikan, gitu ya, memastikan supaya semua komponen yang terlibat itu satu tujuan, pemahamannya sama, gitu. Makanya diperlukan komunikasi yang efektif, gitu. Feedback balik ke kita, gitu, si selaku konsultan misalkan. Lalu ada agreement yang diperhatiin, gitu. Ada agreement. Bagaimana persetujuannya? Jika dimungkinkan ada revisi-revisi, ya monggo dicatat. Jangan sampai terlewat, gitu. Lalu yang terakhir adalah harus satu pemahaman, gitu. Kasus yang sering terjadi kemarin, termasuk saya kemarin ketika membuat, gitu ya, pernah ada miss, gitu. Saya sampaikan, misal, saya butuh kriteria A, B, C, D, E, gitu. Ternyata kriteria yang dipakai menurut yang si pembuat atau si programmer, kriteria ini susah dicapai, gitu kan. Saya bilang, Anda nggak perlu khawatir untuk dicapai atau tidak, karena saya sudah melakukan analisis. Saya pastikan kriteria ini memiliki tolak ukur yang valid. Gitu. Jelas.
Jadi tugas Anda adalah membuat kriteria tersebut ke dalam sebuah form. Sudah dipastikan begitu. Nah, yang kedua, bagaimana meng-create data-data yang dibutuhkan. Saya sudah sampaikan, saya membutuhkan data master. Data masternya adalah ABCD misalkan. Nah, ternyata begitu aplikasi itu jadi, saya tanya data masternya mana. Ini nanti kalau disimpan, ini udah bisa kesimpan. Nah, berarti kan ada kesalahan, Miss. Bagaimana meng-create data master itu, bagaimana meng-create data transaksi, terus bagaimana meng-create penilaian. Karena itu langkah-langkah yang berbeda gitu loh. Nah, ketika pemahaman ini akhirnya berbeda, akhirnya begitu jadi amburadul gitu. Ujung-ujungnya ya udahlah, gue nggak mau kerja sama lu gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa paham gitu. Padahal di awal sudah deal, udah ada persetujuan, kita udah sepakat bahwa kita akan merancang aplikasi ini seperti ini, targetnya sekian lama, kliennya si A, si B gitu ya. Kliennya ada perusahaan A, perusahaan B, nilai nilai proyeknya sekian misalkan. Itu kan semua dikomunikasikan dengan tim gitu ya. Nah, tapi ketika tim itu yang analisis data dan yang analisis kebutuhan, bahkan yang programming sampai yang mendesain gitu, itu tidak sepemahaman, akhirnya kacau deh. Yang desain semaunya desain, dari sisi tampilan, dari sisi pengguna, kan syarat pertama adalah user friendly misalkan, mudah digunakan gitu ya. Bagaimana si aplikasi itu bisa enak digunakan oleh si user gitu. Baik dari sisi tampilan, dari sisi warna dan seterusnya. Simple, tidak mempersulit gitu. Dan seterusnya. Terus bagaimana database-nya? Ya, ini tukang yang bertanggung jawab si analisis data. Ternyata ketika dia menganalisis data sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini jadi penting gitu loh. Nah, ini perlu diurut ulang. Dikumpulkan, ditinjau semuanya, kalau udah fix baru ketok palu. Kenapa? Karena kalau kita sudah meng-create kebutuhan, jangan sampai tahap kedua apa sih? Desain. Tahap selanjutnya, sorry bukan tahap kedua. Karena kalau bicara tahap kedua, belum tentu. Ada tahap pertama analisis masalah, tahap kedua analisis kebutuhan, tahap ketiga adalah desain. Gitu. Kemarin saya bilang, jangan sampai ketika tahapan yang ini belum selesai, kita udah melangkah ke tahapan berikutnya. Kenapa? Ketika sudah tahap ke berikutnya, terus tahap desain berdasarkan kebutuhan, akhirnya ada perbedaan. Pada saat analisis masalah sudah clear tuh, sudah jelas. Dari masalah terurai kebutuhan, dari kebutuhan terurai desain. Desain itu ada desain data, desain tampilan, desain arsitektur misalkan. Ternyata ada kesalahan desain, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan. Nah, harus ditengok tahap sebelumnya. Apakah tahap sebelumnya ketika melakukan analisis kebutuhan itu udah sinkron? Ini kasus ini sering terjadi. Apalagi kalau kita bicara proyek. Bicara skripsi aja, bicara tugas akhir, bicara RPL, tugas RPL, ini juga masih, kalau saya bilang, kecot juga gitu ya. Saya udah sampaikan berkali-kali, begini. SI tidak boleh. Anda masih mengajukan judulnya SI misalkan. Kan namanya tidak memperhatikan gitu. Referensi udah jelas, sudah dikasih tahu. Ada di bacaan tugas RPL, ada di penjelasan ketika tatap muka, luring. Bahkan ada rekamannya, bahkan ada materinya sekaligus gitu ya. Tapi Anda masih mengajukan SI, berarti kan nggak ini gitu ya. Lalu sudah dijelaskan misalkan bahwa kita akan melakukan definisi masalah. Nah, masalah-masalah di situ kemarin secara selintas saya belum baca semua, tapi masih mengambang ya. Nanti itu perlu dikoreksi itu. Karena dari analisis masalah itu kita harus mengurai tingkat kebutuhannya gitu ya. Nah, itu bicara tentang tahapan peninjauan kebutuhan di tahap akhir ya.
Itu cara mengumpulkan kebutuhan. Terus apa sih yang harus dikumpulin? Gitu. Secara simpel hampir semua yang dibutuhkan harus kita kumpulin sampai jarum di dalam jerami misalnya kan. Artinya sekecil mungkin. Makanya kadang-kadang kita harus berpikir tidak hanya umum tapi harus detail. Gitu. Ini yang sulit biasanya. Ini yang sulit. Gitu. Berpikir sedetail mungkin. Gitu. Contoh gampang misalkan Anda bikin sebuah form isinya kode gitu ya. Saya tanya kodenya auto generate atau enggak gitu ya. Auto increment atau tidak kalau misalkan ini, atau otomatis atau tidak lah gitu. Oh enggak Pak, ditulis gitu. Terus bagaimana kalau jumlah datanya 1000 misalkan. Nah itu kan jadi clash tuh nanti. Itu kan detail tuh. Itu hal yang kecil gitu. Terus saya lihat ada gak tombol cetak? Oh ada Pak, nanti di laporan. Sekarang permasalahannya kalau saya mau bikin cetak kwitansi untuk transaksi ini, apakah saya harus membuka form laporan? Kan jadi nggak lucu gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pengumpulan informasi. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita mengumpulkan informasi. Bagaimana OS, bagaimana user, bagaimana proses gitu ya. Nih, proses bisnis. Alur kerja atau prosedur yang dijalankan oleh sistem. Namanya alur pasti berurutan. Dah, titik. Jangan loncat-loncat. Bagaimana antarmuka desain. Bagaimana integrasi. Integrasi itu baik dengan sistem lain ataupun dengan internal gitu. Jadi integrasi itu ada internal ke sistem, ada eksternal ke luar sistem, gitu. Ya. Terus bagaimana outputnya? Jadi harus dipastikan gitu. Ini kan kadang-kadang lucu mahasiswa buat. Coba ceritain proses bisnis, kelabakan. Saya tanya siapa usernya? Ada Pak admin doang. Enggak, saya nggak tanya admin. Siapa yang make bagian apa gitu ya? Enggak nih Pak, yang make orang banyak. Orang banyak itu siapa? Masyarakat kah? Gitu. Atau orang awam, golongan menengah ke atas, golongan tua, golongan muda, harus jelas. Gitu. Supaya kita tahu bagaimana si user akan berinteraksi dengan sistem. Bagaimana interface-nya. Ini penting. Nah, informasi ini sedemikian rupa harus kita gali. Ya, harus kita gali. 8. Oke. Lalu apalagi? Nah, penyimpanan, mengolah transaksi. Nah, error handling itu ketika terjadi kesalahan, bagaimana cara mengantisipasinya. Contoh, ketika nanti ada error login, error admin, atau error user, bagaimana caranya gitu. Terus bagaimana melakukan update, itu perlu dipertimbangin gitu. Jadi jangan kalau bikin aplikasi ya tidak bercanda juga gitu. Ketika melakukan update, bongkar aplikasi, bikin aplikasi baru, namanya bukan update gitu ya. Bikin baru namanya gitu ya. Bukan ngembangin namanya. Ngembangin itu aplikasi sudah ada, yang tadinya belum ada form laporan, ada form laporan. Nah, itu namanya ngembangin. Menambahkan. Jadi kalau Anda lihat update di Play Store, nah itu namanya update gitu. Bukan buang yang ada di Play Store, bikin baru lagi, judul aplikasinya beda. Nah, itu beda. Namanya aneh. Oke. Kalau ini terkait dengan non-fungsional. Jangan lupa, fungsional itu yang bekerja secara langsung kepada di dalam sistem. Sementara kalau non-fungsional itu pendukung. Ya. Kinerja, keamanan, skalabilitas, ketersediaan, ketahanan, portabilitas. Kemudahan sistem untuk diinstal, dipindahkan ke platform atau lingkungan lain, itu portabilitas. Skalabilitas, kemampuan sistem. Keamanan jelas, ketersediaan, seberapa sering sistem dapat diakses. Jangan sampai karena sering akses, terus akhirnya error. Ketahanan, bagaimana sistem dapat dipulih dari kegagalan atau masalah tanpa kehilangan data. Safety, kinerja udah jelas ya. Nah ini perlu diperhatikan.
Jadi tools-tools itu harus perlu diperhatikan juga. Bagaimana melakukan pemeliharaan, bagaimana user experience, keandalan, dan interoperabilitas, kemampuan sistem untuk berfungsi dengan baik secara dengan sistem lainnya secara bersama. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan integritas, integrasi. Ya, ini perlu diperhatiin. Jangan sampai hal yang seperti ini gitu, itu tidak kita lupakan gitu. Itu kalau kita mau bikin proyek ya, Anda perlu tahu, minimal Anda perlu tahu. Jangan dikesampingkan karena ini penting. Terlebih Anda yang bekerja di dunia IT ya. Lagi-lagi saya selalu tanya bagaimana kinerjanya, bagaimana skalabilitasnya, bagaimana security-nya. Apakah dia reliable, apakah dia maintainability, apakah dia user friendly, dan seterusnya. Terus bagaimana tools-tools yang dipakai. Belum lagi kalau kita bicara tools-tools itu gitu ya. Atau pendukung-pendukung lainnya. Ya. Ini contoh aja. Ini contoh. Ketika akan merancang sebuah aplikasi e-commerce. Sudah jelas. Kebutuhan fungsional yang terkait dengan sistem. Apa aja fiturnya. Nah ini. Karena ini fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Terus kebutuhan non fungsional nih, ya, udah jelas berkaitan dengan komponen-komponen tadi. Nah itu harus bisa diuraikan. Ini terkait dengan tadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di depan. Jadi harus jelas bagaimana interface, bagaimana alur dan seterusnya. Itu yang bekerja secara langsung. Nanti Anda ini bisa tinggal baca. Kalau ini yang non fungsional. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan analisis kebutuhan, Anda paling tidak bisa menceritakan secara umum, yang gampangnya. Kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan ke dalam sistem. Misalkan. Analisis kebutuhan ada 2 item, non fungsional sama non fungsional. Yang fungsional bagaimana, yang non fungsional bagaimana. Apa sih yang perlu diperhatikan ketika Anda melakukan analisis kebutuhan? Oh ternyata ada 5, mulai dari pengumpulan sampai Anda evaluasi misalnya, atau meninjau kebutuhan itu. Dari meninjau dari sekian tahapan apa aja sih yang dibutuhin kalau kita bicara non fungsional atau kita bicara fungsional. Nah, itu juga harus jelas ya. Oke. Itu selintas. Baik, itu terkait dengan analisis kebutuhan. Tuh, pas 1930. Nah, berikutnya saya share terkait dengan tugas yang tadi saya tulis di GCL, yang ada di GCL. Sebentar saya buka GCR. Nah, itu di situ saya tidak meminta Anda membuat analisis kebutuhan karena saya yakin akan malah rumit nanti Anda bingung. Tapi yang saya tanyakan adalah Anda harus menuliskan proses bisnis. Alur yang terjadi ketika sistem itu start sampai finish. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Oh, ini screenshotnya LMS. Saya kayaknya ada filenya deh. Oh, sorry, saya nggak pakai. Saya buka filenya aja.
Jadi di situ saya minta Anda untuk mendetailkan proses bisnis apa saja yang ada di dalam sistem yang akan Anda buat, gitu ya. Contoh, misalkan di situ saya kasih contoh tentang proses pendataan karyawan, misalnya ya. Kenapa saya kasih contoh proses pendataan karyawan? Karena saya pikir salah satu proses awal ini setelah login ya, kita nggak bicara login dulu gitu. Jadi jangan bicara login dulu, karena kalau login pastinya semua aplikasi biasanya dimulai dengan login. Apalagi kalau bicara tugas akhir. Kita kesampingkan login, tapi yang saya ini, kalau Anda mau bikin aplikasi, kira-kira start awalnya apa sih? Gitu. Oh ternyata Anda akan bikin proses pendataan karyawan, Anda akan proses pengitupan barang, Anda akan bikin proses barang masuk, Anda bikin otomatisasi klasifikasi barang, tentang produk, atau Anda bikin laporan terakhir misalkan. Nah, semua itu Anda uraikan. Jadi, Anda buat dalam format dokumen, lalu Anda convert ke PDF, Anda uraikan. Di sini kan perintahnya jelas, buatlah detail proses bisnis yang sesuai dengan judul tugas RPL. Kalau Anda mengambil judul kinerja karyawan, ya Anda apa sih dimulainya dari mana tuh aplikasi gitu. Jadi alur kerja aplikasi itu bagaimana? Proses apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Proses 1, proses apa gitu. Misalnya pendataan karyawan, ceritain itu ngapain? Aplikasi itu ngapain? Gitu ya. Ceritakan. Ternyata Anda di situ ada penginputan otomatisasi klasifikasi. Nah, Anda ceritain di situ ngapain? Siapa penggunanya, atau ngapain si pengguna, atau ya Anda kayak bikin cerita atau kayak bikin tutorial. Anda ceritain. Nggak perlu bingung apa sih misalnya kalau kalimat tuh menggabungkan kalimat gitu ya. Pakai bahasa sendiri aja. Gitu. Nggak perlu bingung atau nggak perlu khawatir salah titik koma gitu atau tipe-tipe, pokoknya tulis aja gitu. Jadi pakai bahasa sendiri gitu. Tidak perlu merangkai kalimat yang sangat indah gitu, tapi nggak jelas, jangan. Kalau jelas bagus, tapi kalau nggak jangan. Jadi pakai kalimat sendiri ya. Anda kirimkannya itu ke LMS, karena nanti dari LMS itu akan kedetek siapa orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kedetek. Lalu setelah kirim, pastikan kirimnya berhasil, baru di screenshot. Jangan baru Anda upload file, Anda udah screenshot. Ternyata begitu kirim, gagal. Nah, itu jangan. Jadi pastikan pengiriman oke, baru screenshot. Nah, hasil screenshotnya baru Anda kirim ke GCR untuk bukti. Ya, oke. Itu aja. Sampai situ. Monggo, ada yang mau tanya? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada? Bapak, saya Pak, Pak. Ini sebelum terlalu jauh Pak, untuk yang judul saya Pak, ada ini Pak, perubahan Pak. Judulnya apa? Kan nama saya kan Asep Nurpadilla, sebelumnya kan tentang ini Pak, tentang aplikasi screening Pak. Berhubung kemarin pas dijelasin agak ribet, jadi saya mau ganti aja Pak. Terus ganti apa? Ini Pak, perancangan sistem ini pengambil keputusan tempat jual beli barang bekas Pak. Keputusan tentang apa? Apa Pak? Iya, keputusan tentang apa? Jadi itu apa berkaitan sama jual beli barang Pak? Jadi iya, saya tahu judulnya aja jual beli barang. Maksud saya keputusan mau ngapain gitu loh. Jual beli barang bekas, bentar ya, saya mau minum. Keputusan buat minum ya nggak ada sangkut pautnya gitu. Jadi gini Pak, kadang kan tempat-tempat jual beli barang bekas kan banyak ada perbedaannya Pak. Mulai dari jenis barang apa aja yang dijual belikan, terus sama tempat sama harganya juga kan di masing-masing tempat berbeda-beda Pak. Nah, begitu fasilitas yang tersediakan Pak dari tempat-tempat itu, misalkan dari mobil nih, mereka menyediakan fasilitas itu apa enggak?
begitu ada perbantuan orang apa enggak. Jadi ini jual beli barang bekasnya, barang bekas apa? Ya kayak jangan kaya, kamu mau bikin apa? Jangan kaya. Kalau kaya tuh masih ngambang. Kardus, terus plastik, terus besi. Madura. Ya, Madura. Nah, sekarang logika. Aplikasi itu Anda kasih ke Madura, kira-kira Madura mau pakai gak? Simpel aja udah. Ya enggak sih, Pak. Ini kan hanya berkaitan dengan ini aja, apa? Lu jangan. Anda bikin aplikasi, orang nggak mau pakai, buat apa gitu loh. Betul nggak? Betul. Lah, aneh namanya, kan udah berkali-kali saya bilang. Kalau aplikasi ini jadi, orang mau pakai gak? Enggak, terus buat apaan? Mecahin masalah gak? Enggak, orang masa bodoh. Orang mau beli barang bekas, mau beli A, mau beli B, mau beli C, mau nawar, mau begini, kira-kira buat dia itu bermasalah gak? Enggak ada, Pak. Kenapa Anda bilang bisa bilang nggak mau beli atau nggak mau pakai? Karena memang tidak ada masalah di situ. Betul nggak? Ya betul. Cuman kalau bagi saya sih karena hanya perbandingan harga aja sih Pak dari tempat si A sama si B. Anda udah survei belum ke lapangan? Tanya masalahnya apa? Apa? Masalahnya apa menurut Anda? Oh, kalau permasalahan, kalau itu sih saya belum survei ke tempatnya, cuman itu mah masalah pribadi aja, Pak. Nggak, jangan, ini bukan urusan pribadi. Ini urusan orang banyak. Aduh, baca dulu lah materinya, ya kan? Oke, Pak. Ya, aduh, saya bilang. Berarti masih pakai yang lama nih, Pak? Ya, terserah. Kalau saya mah terserah. Pokoknya ini berjalan terus 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya selalu ulang-ulang gitu kan? Tadi saya ulang materi 1 tentang ini, materi kedua tentang ini, materi 3 tentang ini. Betul. Materi keempat tentang analisis kebutuhan udah dijelasin, tapi ini saya nggak ambil tentang analisis kebutuhan karena kalau saya ambil tentang analisis kebutuhan Anda akan kalang kabut. Yang saya ambil adalah prosesnya, proses bisnisnya apa, karena itu akan menentukan materi kelima nanti gitu. Kalau Anda nggak tahu proses bisnisnya, wassalam. Saya udah bilang berkali-kali, kalau Anda mau bikin aplikasi, basicnya adalah masalah. Maka carilah masalah. Gitu. Itu basic masalah ini mencakup semuanya berarti Pak ya? Ya tergantung. Anda mau bikin aplikasi apa? Aplikasi sekolah, misalkan. Aplikasi bengkel, aplikasi lapangan voli. Nah, apa masalahnya di situ? Oh, masalahnya ini tidak ada administrasi yang baik begini. Coret. Kenapa? Kategorinya sistem informasi. Kan begitu. Mana yang kategori teknik informatika? Baca dulu. Rule-nya teknik informatika. Kalau Anda nggak pahami rule-nya, nggak pahami ininya, ya susah juga. Gitu. Kemarin saya ceritain. Iya, Pak. Anda mau bikin apa namanya? Siswa teladan. Pemilihan SPK siswa teladan. Pertanyaan yang gampang. Apakah ketika ada siswa teladan, Anda bikin perayaan? Enggak, Pak, ini buat nantuin dong. Ya buat apa? Gitu. Buat apa dipilih siswa teladan? Gitu. Satu. Kedua, siswa teladan pun udah pasti yang paling tinggi angkanya. Jelas. Misal gitu. Dia paling tinggi angkanya, Pak, tapi sering bolos misal. Masalahnya apa? Nah, itu kan harus diurai terus gitu. Tapi saya bilang ke kelas juga, pernahkah Anda berpikir bagaimana persentase peningkatan kualitas belajar anak? Gitu. Kalau Anda mengangkat tentang sekolah, gitu. Jangan siswa teladan yang diangkat, tapi Anda ukur kualitas belajar anak bagaimana. Apakah kualitasnya belajarnya bagus, biasa aja, atau kurang, misal. Nah, untuk menentukan bagus, kurang, atau biasa aja, kan perlu observasi, perlu wawancara, perlu ada kuesioner, perlu ada tanya jawab, perlu ada metode, perlu ada aplikasi. Dipakai nggak? Anda boleh tanya, kalau ada aplikasi itu, tawarin ke sekolah, tes.
Paling pertanyaannya gratis nggak? Kalau gratis saya mau. Gitu. Kenapa? Karena bermanfaat. Sekolah nggak perlu puyeng-puyeng. Anaknya kayaknya ini bagus nih. Oh, enggak, ini begini. Enggak, udah tinggal masukin. Data anak mana? Masukin, jeder. Nilai anak mana? Masukin, jeder. Apalagi komponen yang dimasukin? Masukin, tung, enter. Sing. NIS 01, nama Amin. Gitu. Lihat kriterianya. Perkembangan. Literasinya sekian, matematik sekian, ini sekian. Kualitas belajar, error misalkan. Jelas. Sehingga guru tahu. Kalau tahu anak itu kira-kira kualitas belajarnya kurang, bagaimana harus menyikapi. Jadi hasil kesimpulan itu untuk tolak ukur sekolah. Bagaimana proses pembelajarannya. Bermanfaat ke? Sangat. Kalau ada yang berani itu, saya jamin semua sekolah pasti pakai. Jadi ada kebermanfaatannya gitu. Lah ini Anda bikin aplikasi, begitu tawarin ke orang, nih gue punya aplikasi, keren banget. Wah user friendly begini-begini nih, lu mau pakai gak? Enggak, gue gak butuh, ngerugiin gue loh. Orang gue jual beli barang bekas, untungnya aja seperak 2 perak, mau pakai aplikasi, rugi gue. Selesai. Gitu. Ya. Oke Pak, nanti saya pikirkan lagi ide yang bagus. Kita harus logis gitu loh, harus logis. Gitu. Oke, ada lagi yang mau, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, silahkan on cam yang bisa aja, tidak dipaksakan. Saya hanya mau ngambil screenshot. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, oke, silakan lihat kamera sebentar, screenshot. 1, 2, 3. Sebentar, saya copy. Copy. Sekali lagi, silakan gaya bebas. Boleh nyengir-nyengir juga boleh, please juga boleh. Yang penting jangan berbau politik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.